Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bayu Firmansyah, NIM 2102040990. Di sini saya akan membuat video sebagai tugas pengganti mata kuliah Achievement Motivation Training tanggal 15 dan 22 Maret 2025. Yang pertama tentang teori kepuasan atau konten teori yang mencakup teori hierarki kebutuhan Maslow, teori X dan Y, teori ERG, teori kebutuhan McClelland, dan teori motivasi higiene. Yang kedua, teori proses atau proses teori yang mencakup teori harapan, teori penentuan tujuan, teori penguatan, dan teori keadilan. Teori kepuasan atau konten teori. Teori kepuasan atau teori isi berfokus pada faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk termotivasi. Teori ini menekankan bahwa motivasi berasal dari kebutuhan internal individu yang harus dipenuhi agar mereka merasa puas dan terdorong untuk bertindak. Teori kepuasan ini mencakup beberapa teori lainnya yang lebih spesifik seperti teori kebutuhan Maslow, teori X dan Y, teori ERG, teori kebutuhan McClelland, dan teori higiene Herzberg. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini dikembangkan oleh Abraham Maslow yang menyatakan bahwa manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap, yaitu 1. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan tidur. 2. Kebutuhan keamanan, mencakup keamanan fisik, stabilitas pekerjaan, dan perlindungan dari bahaya. 3. Kebutuhan sosial, mencakup hubungan sosial, pertemanan, dan rasa memiliki dalam kelompok. 4. Kebutuhan penghargaan, mencakup penghormatan, pengakuan, dan prestasi. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan tertinggi yang berkaitan dengan pengembangan potensi dan pencapaian diri. Manusia akan lebih termotivasi untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi setelah kebutuhan yang lebih rendah telah terpenuhi. Namun, dalam kehidupan nyata, pemenuhan kebutuhan ini tidak selalu berurutan. Yang kedua, teori X dan Y dikembangkan oleh Douglas McGregor. Teori ini membedakan dua pandangan terhadap manusia dalam dunia kerja. Teori X menganggap bahwa manusia secara alami malas, tidak suka bekerja, dan perlu dipaksa serta diawasi agar produktif. Pemimpin yang menggunakan teori ini biasanya menerapkan kontrol ketat dan sistem hukuman. Teori Y menganggap bahwa manusia pada dasarnya menyukai pekerjaan, dan jika diberikan kesempatan serta tanggung jawab, mereka akan bekerja dengan baik secara mandiri. Pemimpin yang menerapkan teori ini lebih mendorong kerjasama tim dan partisipasi karyawan. Yang ketiga, teori ERG. Teori ini dikembangkan oleh Clayton Alderfer sebagai penyederhanaan dari hierarki Maslow. ERG adalah singkatan dari 3 kebutuhan utama. Yang pertama, existence atau eksistensi, mencakup kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan keamanan. Yang kedua, relatedness atau hubungan, mencakup kebutuhan sosial dan interaksi dengan orang lain. Dan yang ketiga, growth atau pertumbuhan, mencakup pengembangan pribadi dan pencapaian diri. Berbeda dengan Maslow, teori ERG menyatakan bahwa individu tidak harus memenuhi kebutuhan secara berurutan, tetapi bisa beralih dari satu kebutuhan ke kebutuhan lainnya sesuai situasi. Jika kebutuhan yang lebih tinggi sulit dipenuhi, individu bisa kembali fokus pada kebutuhan yang lebih rendah. Yang keempat, teori kebutuhan McClelland. David McClelland mengidentifikasi 3 kebutuhan utama,
yang memotivasi seseorang. Yang pertama, kebutuhan berprestasi atau need for achievement. Individu ingin mencapai tujuan dan mengatasi tantangan. Mereka menikmati umpan balik atas hasil kerja mereka dan lebih suka tanggung jawab individu. Yang kedua, kebutuhan berkuasa, need for power. Individu ingin mempengaruhi dan mengontrol orang lain. Mereka ingin menjadi pemimpin dan merasa puas jika dapat mengarahkan orang lain. Dan yang ketiga, kebutuhan berafiliasi, need for affiliation. Individu ingin menjalin hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Mereka ingin diterima dalam kelompok dan menghindari konflik. Dan yang kelima, teori motivasi higiene. Frederick Herzberg mengembangkan teori ini yang membagi faktor motivasi menjadi dua. Faktor higiene mencakup gaji, kondisi kerja, dan kebijakan perusahaan. Faktor ini tidak meningkatkan motivasi, tetapi jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan ketidakpuasan. Yang kedua faktor motivasi mencakup pencapaian, tanggung jawab, dan pengakuan. Faktor ini meningkatkan kepuasan dan mendorong individu untuk bekerja lebih baik.